Halo bos, ini adalah review saya menggunakan PS5 pemakaian lebih dari 1 tahun. Mungkin kalian mau beli tapi ragu, karena kan sekarang itu udah beredar PS5 yang baru maupun yang bekas. Nah, kira-kira kelebihan dan kekurangannya apa aja? Oke, di sini bakal saya mulai dari yang kekurangannya dulu. Yang pertama, yaitu penyimpanan. Yang menurut saya ini itu agak nanggung ya. Karena kalau kita lihat di PS4 itu ada varian 1 tera, ada varian 500 GB. Nah, PS4 aja bisa 1 tera kok bawaan PS-nya tanpa harus di-upgrade. Tetapi PS5 hanya 800 berapa gitu. Saya agak lupa ya, jadi agak nanggung. Tapi kan itu udah pakai SSD Bang di PS5. Iya, memang iya sih. Tapi kalau kita bandingkan dengan kompetitor, itu bisa menggunakan 1 tera teman-teman. Jadi untuk penyimpanan di sini menurut saya itu nanggung ya. Nggak sekalian 1 tera aja gitu. Nah, terus kemudian untuk kekurangan yang kedua di sini itu ada pada body yang menurut saya ini tuh gede banget. Kalau di tempat saya ini kan nggak terlalu luas ya ruangannya. PS5 ini kalau saya robohkan ini makan tempat begitu banyak. Jadi makanya di sini tuh saya pasang posisi berdiri, tapi meskipun begitu ya tetap bagus lah ya kalau berdiri maupun kita robohkan. Jadi untuk kekurangan yang kedua menurut saya ini tuh ada pada body. Ya semoga aja nanti kedepannya keluar yang versi slim ya, supaya yang mempunyai ruangan yang nggak terlalu luas ya, supaya nggak makan banyak tempat. Masih ngomongin soal body, kalau misalnya kita beli lewat online kan pasti menggunakan jasa pengiriman. Bodi yang besar dan tentunya itu akan menambah bobot atau berat barang yang tentunya bisa membuat ongkos kirim atau ongkir lebih mahal ya daripada barang yang ringan. Ya itu sih kelemahannya kalau beli PS5 yang awal-awal itu ya. Nggak tahu kalau nanti kedepannya keluar yang versi slim dengan bobot yang lebih ringan, ya itu kita tunggu aja ya, atau jangan-jangan langsung lompat ke PS5 Pro. Nah, terus kemudian kekurangan berikutnya yaitu tidak bisa ganti tema. Waduh, ini agak mengagetkan sih menurut saya itu ya. Meskipun fitur ini itu sepele, tapi saya itu seneng gonta-ganti tema. PS3 bisa ganti tema, PS4 bisa ganti tema. Bahkan temanya di situ biasanya saya custom ya, pakai foto-foto idol K-pop karena saya kan K-popper. Tapi PS5 ya wis gitu aja. Bawaan PS5-nya sampai pas video ini dibuat itu tidak bisa ganti tema. Gak tahu kalau nanti kedepannya Sony memberikan update pada PS5 bisa custom tema ya. Saya nggak tahu ya. Saya ngomongin yang sekarang saja teman-teman. Terus kekurangan berikutnya yaitu warna. Mungkin ini subjektif, tapi menurut saya ini tuh kok kayak gimana gitu. Mungkin niatnya Sony pingin tampil beda kali ya. Karena di PS4 dan PS3 itu kan kebanyakan warna hitam, tetapi di PS5 ini dominan warna putih. Ya memang sih, mungkin buat beberapa orang nggak masalah warna putih, tapi kalau buat saya pribadi ini tuh agak kurang menurut saya ya. Kekurangannya di mana? Kalau menurut saya warna putih itu lebih gampang kotor. Jadi saya itu lebih seneng beli barang yang warnanya gelap atau mungkin ya warna hitam lah ya, seperti PS4 sama PS3 itu. Di sini stick saya aja udah kotor di situ, agak kotor maksudnya ya. Memang bisa diakali sih dengan cara kita pasang silikon ya pada stick PS5-nya. Tetapi pada bodi PS5-nya itu juga bisa diakali sebenarnya, yaitu dengan cara beli cover body yang custom. Kan ada yang warna hitam, ada yang warna-warna apa aja gitu. Ya itu sih yang menurut saya agak disayangkan. Kenapa kok enggak sekalian pas waktu awal beli dikasih opsi warna gitu. Kan kita sebagai user itu bisa pilih mau beli PS5 warna hitam, warna putih, warna ungu. Nah gitu kan lebih enak gitu daripada semua dijadikan warna putih. Terus kalau mau ganti body harus nambah uang lagi buat beli cover bodinya kalau kita menginginkan warna yang lain. Soalnya apa? Kalau kita lihat di PS3 dan di PS4 itu kan warnanya ada warna hitam, ada warna putih. Bahkan yang limited edition itu biasanya juga warna-warni ya. Ada yang biru, ada yang merah mungkin. Ya
Jadi untuk di PS5 ini menurut saya itu warnanya ya, tapi warna itu subjektif sih. Terus kemudian untuk kelebihan sekarang ya. Kelebihan yang pertama, karena di sini pakai SSD, ini kerasa banget perubahannya. Dari PS4 lompat ke PS5, ini loadingnya itu cepet banget, gila men. Kalau kalian sebelumnya pegang PS4, kalian ngerasain PS5, wow, ini cepet banget. Tetapi kalau sebaliknya, kalian pegang PS5 terus main PS4, wah, ini kerasa banget loadingnya teman-teman. Ya namanya juga hard disk versus SSD ya teman-teman, pasti SSD yang lebih bagus. Ada harga, ada rupa. Terus kemudian untuk suhu, di sini itu nggak usah khawatir. Karena saya ini itu main tidak di ruangan ber-AC dan suhunya itu aman-aman aja. Selama saya main di sini PS5-nya tidak panas dan suara kipasnya itu juga sunyi. Yang berarti di sini itu tidak terlalu bekerja keras ya mesin PS5-nya. Mungkin karena masih baru juga, jadi pastanya itu masih bagus. Dan untuk tes saya main di mode Ray Tracing on atau RTX on biasanya dibilang ya. Saya tes buat main Resident Evil 8, Watch Dogs Legion, FIFA 23, Spider-Man Miles Morales, Ghost of Tsushima, dan itu semua game versi PS5. Dan kipasnya ya tetap sunyi. Kalau dibuat main game versi PS4 ya jelas auto libas lah ya. PS5 main game PS5 aja bisa lancar kayak gitu. Nah terus kelebihan yang berikutnya yaitu backward compatibility. Jadi kalau kalian beli PS5 secara nggak langsung kalian itu beli PS4 Pro. Ya tidak PS4 Slim, tidak PS4 Fat. Karena kan PS5 itu mampu menjalankan game resolusi 4K, PS4 Pro kan 4K itu. Jadi ya bisa hemat lah ya, kalian beli satu mesin bisa buat main game PS4 sama bisa buat main game PS5. Kalau kalian beli PS4 ya nggak bisa main game PS5, bisanya cuma main game PS4 saja. Nah terus kemudian adaptive trigger, ini udah banyak yang tahu saya rasa ya. Karena di sticknya PS5 itu ada yang namanya fitur adaptive trigger, terus sama sensasi getarannya itu beda daripada yang versi PS4. Ya ini lompatan yang luar biasa atau upgrade yang luar biasa dari generasi sebelumnya. Kalau awal-awal mungkin agak kagok karena tombol L2 dan R2 nya itu bisa memberikan efek berat atau ringan pas waktu ditekan. Dan tentunya ini menyesuaikan kondisi game ya. Biasanya sih kalau agak berat, misalnya kita main game tembak-tembakan, kebetulan kita pegang shotgun itu ditekan R2 nya itu agak berat teman-teman. Wah gila sih PS5 sih. Kita bisa merasakan tembak shotgun hanya dengan membeli PS5 loh. Dan untuk getarannya ini itu juga sering berubah-ubah, jadi ini agak susah dijelaskan ya teman-teman. Dan tergantung gamenya juga sih ujung-ujungnya. Kalau game tersebut tidak menggunakan fitur adaptive trigger dan getar pada stick, ya saya rasa ya mainnya juga biasa-biasa aja. Jadi di sini itu tergantung developer mau memanfaatkan fitur stick PS5 atau tidak. Terus kelebihan yang berikutnya yaitu ada SSD tambahan buat penyimpanan. Jadi kalau di PS4 itu kalau misalnya kita mau menambah penyimpanan kan kita harus pakai hard disk eksternal yang bisa dicabut pasang gitu atau upgrade internalnya. Sedangkan di PS5 ini itu ada yang namanya port SSD tambahan ya atau slot SSD tambahan di dalam PS5. Kalau dirasa internal PS5 yang 800 sekian itu kurang, kalian bisa menambahkan SSD tambahan. Tapi ya nambah duit lagi ya teman-teman. Tapi nggak masalah sih, karena kan itu ada di dalam PS5, jadi nggak khawatir ketarik atau kecabut kayak kita main pakai hard disk eksternal. Jadi menurut saya ini tuh lebih efektif ya, dan lebih aman. Tapi ya itu tadi, nambah biaya. Tapi bukan berarti PS5 nggak bisa main pakai hard disk eksternal ya. Port di PS5 itu ada banyak. Di depan ini aja ada 2 port, yaitu port USB Type-C dan port USB yang biasa ya. Nggak tahu aku lupa namanya ini, mini USB atau apa itu. Terus di belakang PS5 itu juga ada port-port lain juga ya itu ya. Selain port kabel, di situ juga ada.
Jadi di PS5 ini itu sudah menyediakan, kalian butuh port buat Type-C ada, port buat USB biasa juga ada. Di belakang kalau misalnya kalian pengen buat live streaming kan harus connect sama PS5 kamera. Itu bisa dikonek ke belakang, karena kan kalau dikonek ke depan, kalau misalnya pas kita enak-enak main tapi sticknya itu kehabisan baterai ya kan, ngecasnya itu biar nggak ribet gitu. Jadi portnya ini itu lumayan banyak teman-teman di PS5 itu. Oke, ini catatan penting. Sebelum kalian beli PS5, kalian itu harus siap internet. Syukur-syukur di rumah punya wifi. Jika ada pilihan tipe, pilihlah PS5 yang versi terbaru. Misalnya nanti keluar versi slim, ya beli saja yang versi slim, karena kan usia mesin lebih baru. Ya syukur-syukur bisa beli baru tanpa beli bekas, karena kan yang baru itu garansi resmi Sony biasanya ya. Jadi kalau ada apa-apa itu bisa langsung klaim ke Sony. Kalau beli bekas ya kalau bisa beli yang masih ada garansi Sony-nya ya, biar lebih enak gitu kalau ada apa-apa. Terus kalau misalnya nanti keluar yang versi Pro ya itu bisa dipertimbangkan ya, karena PS5 yang versi biasa ini aja bisa jalan 4K sama 8K, apalagi yang Pro nanti. Apakah bisa 16K gitu? Kalau bisa 16K saya rasa, menurut saya ya, ini menurut saya itu kayak terlalu overdosis gitu, terlalu overkill. Wong PS4 Pro atau PS5 yang resolusi 4K aja udah bagus banget kayak gitu, apalagi nanti kalau PS5 Pro bisa 16K. Ya wis pikir sendiri aja lah ya teman-teman. Jadi saya itu lebih menyarankan nanti kalau misalnya ada yang versi slim, dan di versi slim itu lebih hemat daya tetapi bisa menjalankan resolusi 4K, ya tetap sih saya vote PS5 slim ya, dengan alasan lebih hemat daya. Seperti yang PS versi sebelumnya, PS4 kan dengan yang fat, dengan yang slim itu kan menurut saya lebih enak yang slim ya, karena lebih hemat daya. Terus PS3 Fat sama PS3 Slim juga yang slim yang lebih hemat daya, jadi lebih enak ya, tagihan listrik tidak terlalu banyak kalau kita menggunakan elektronik yang hemat daya. Sekarang kesimpulan, untuk mesin sejauh ini itu aman-aman aja, mantap. Untuk PS5 ini suhunya dingin, bahkan saya mainnya tidak di ruangan ber-AC, kipasnya itu juga masih sunyi, jadi nggak berisik, nggak kayak manggil jet gitu. Karena kan PS kalau pastanya kering atau misalnya itu gamenya terlalu berat, biasanya itu kipasnya itu ngebut banget dan itu lumayan mengganggu sih, berisik gitu. Jadi kalau di PS5 ini itu suhunya adem, terus kipasnya itu juga sunyi, tapi bukan berarti kipasnya mati ya, kipasnya berputar tapi sunyi gitu teman-teman. Tapi ya nggak tahu kalau nanti setelah 10 tahun atau 5 tahun ke depan apakah masih tetap adem dan stabil kayak sekarang, ya itu kita lihat aja nanti yo. Yang pastinya di sini pas saat video ini dibuat, ya itu yang saya rasakan, kipasnya itu sunyi, PS-nya juga adem, main juga enak. Terus untuk tipenya digital atau disc version itu terserah kalian ya mau beli yang mana. Kalau misalnya cuman buat main digital saja atau game dalam SSD atau game dalam hard disk, ya beli saja yang digital version, karena kan kalau beli yang disc version ada tempat BD, itu kalau nggak kepakai juga mubazir, mending beli yang lebih murah aja yang digital version. Tetapi kalau buat kalian yang suka koleksi main pakai BD, ya lebih baik beli saja yang disc version, karena kan kalian niatnya buat koleksi. Terus keuntungan kalau yang disc version itu kalian beli BD, kalian masukin ke PS5 itu bisa main ya tanpa harus mendownload, berbeda dengan yang digital version. Kalau digital version itu sangat bergantung sama internet. Kalau di rumah kalian nggak ada internet, ya harus di hotspot. Ya kalian jadi ada biaya tambahan ya buat beli kuota. Tapi ya wis, saya rasa kalian pasti harus mempersiapkan itulah ya, karena PS5 itu harus ada internet buat download atau buat mengupdate game PS5-nya. Oke, terima kasih yang sudah nonton video ini sampai habis. Makasih banyak juga buat yang udah request bikin video ini. Nanti video berikutnya kita bikin video apa lagi nih? Silahkan komen aja di bawah ya. Oke, itu aja teman-teman. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.